mulai saat itu saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh. Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan, tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet, Pak. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kantor, ruang-ruang publik dimanapun berada. Ya, tidak mau mengibarkan bendera Indonesia. Nanti yang kukibarkan itu bendera One Piece di depan rumahku. Apapun risikonya, mau didor kepalaku ini terserah. Yang penting aku tidak makar. Aku berhak di tanahku tidak mengibarkan bendera ketika belum kurasakan kemerdekaan. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai, ini para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya. Bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan lo ya. Tapi kembalikan. Kok begitu sih? udah. Oke, jadi ini kesannya kok malah takut sama koruptor ya. Sebelum beliau menjabat, beliau seperti singa. Begitu sudah menjabat. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Sudah banyak. Jadi saya setuju. Kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin. Kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua? Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anak. Ya kan namanya dimiskinkan ya begitu Pak ya, untuk menimbulkan efek jera begitu ya. Itulah cara satu-satunya. Lah kok enak aja begitu mengembalikan terus diampuni. Lah kalau nggak mengembalikan kabur ke luar negeri gimana itu Pak? Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan, tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur, itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Ini kan mau menjelang 17 Agustus ya. Dari
latar belakang inilah yang kemudian orang-orang itu ogah mengibarkan bendera merah putih ya. Mereka lebih semangat untuk mengibarkan bendera One Piece. Itu pun ada alasannya sob ya, tidak serta-merta mereka itu karena oposisi, itu bukan, karena mereka untuk menyuarakan keadilan begitu sob. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, merah putih, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Ya, tidak mau mengibarkan bendera Indonesia, nanti yang kukibarkan itu bendera One Piece di depan rumahku. Apapun resikonya, mau didor kepalaku ini terserah. Yang penting aku tidak makar. Aku berhak di tanahku tidak mengibarkan bendera ketika belum kurasakan kemerdekaan, belum dirasakan rakyat Indonesia kemerdekaan. Betul. Ya, di zaman Bapak Prabowo lah orang berani mengatakan tidak akan mengibarkan bendera 17 Agustus. Baru di zaman Bapak Prabowo lah, itu artinya terlalu bobrok di kepemimpinanmu ini baru beberapa bulan. Terlalu bobrok Bapak Prabowo, terlalu bobrok kepemimpinanmu ini, terlalu bobrok. Bapak asik memilih-milih menteri, orang-orang yang dekat dengan Bapak, orang-orang yang ikut kampanye dengan Bapak, orang-orang yang ikut joget-joget dengan Bapak. Mulai dari menteri, wamen, sampai ke komisaris BUMN, semuanya orang-orang yang dekat dengan Bapak. Dan tidak ada yang kompeten di bidangnya. Tidak ada yang kompeten. Kecewa para pendukungmu Bapak Prabowo. Dan Bapak mengajak kami mengibarkan bendera. Oh tidak, cobalah Bapak suruh masyarakat yang disepak dari TNTN, suruh Bapak itu mengibarkan bendera. Suruh Bapak lah apa? Odol, supir-supir truk, supir-supir ekspedisi mengibarkan bendera. Rakyat dipersulit pemerintah, lalu pemerintah mengajak mengibarkan bendera kemerdekaan. Suruh Bapak lah masyarakat yang disepak-sepak TPL di Toba sana, suruh Bapak mengibarkan bendera. Udah goblok mereka itu mau mengibarkan bendera nanti. Udah goblok. Mereka diusir dari tanahnya, lalu mereka merasa merdeka. Merasa merdeka kami Bapak? Oh tidak. Tapi kalau menteri-menterimu dan keluarganya merdeka, koruptor-koruptor merdeka, Bapak mengatakan akan saya kejar sampai ke Kutub Utara, ke Antartika, ke tengah gurun Sahara, tidak ada tempat. Banyak itu koruptor diponis ringan 3 tahun, denda 1 miliar, korupsinya 200 T. Apa itu? Ya, sadari Bapak Prabowo, di zaman mula rakyat berani mengatakan tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Bahkan mereka akan mengibarkan bendera One Piece. Di zaman mula Bapak Prabowo, sesakit-sakitnya zaman Jokowi, sesakit-sakitnya zaman SBY, antri BBM, antri gas, tapi masih mau mengibarkan bendera merah putih. Ini orang bisa dibilang pejuang ya. Baru 8 bulan lebih Bapak menjabat, rakyat sudah sangat sengsara. Semua dipajakin, dan kami melihat korupsi tertawa-tertawa. Gila nggak negara ini? Kalau aku mati hanya karena tidak mau mengibarkan bendera Indonesia, aku lebih memilih mati daripada aku harus menuruti perintah presiden tapi tidak sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Nggak mau aku. Walaupun tentara yang datang ke rumahku, aku tidak mau mengibarkan bendera. Lebih baik aku dimatikan di tanahku, supaya nenek moyangku tahu, supaya nenek moyang kami melihat betapa jahatnya pemerintah sekarang, betapa jahatnya aparat sekarang. Di mana-mana aparat, tentara, polisi menggusur-gusur rakyat. Padahal kalian dibuat untuk melindungi negara ini, untuk melindungi rakyat. Tapi faktanya apa? Kalian melindungi penguasa, melindungi pemerintah. Kalau aku mati, nggak apa-apa, silakan matikan. Tapi aku tidak akan tunduk kepada pemerintah yang zolim kepada rakyat. Oke, ini luar biasa, ini berani. Definisi pahlawan yang seperti ini, karena apa yang dikatakannya itu ya benar begitu ya. Dia ini menyuarakan keadilan di negeri ini yang sudah mati begitu ya. Ternyata nggak ada. Nah ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Tidak boleh. Oleh karena itu saya minta aparatur penegak hukum tindak tegas. Jelas ini adalah merupakan bagian provokasi kemudian yang akan merugikan bangsa dan negara. Ini nggak boleh. Oleh karena itu bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah ini nggak boleh. Ini harus ditindak tegas. Minimal mereka yang melakukan dilakukan ya
interogasi siapa yang menyuruh dan kemudian apa motivasinya dan kemudian dilakukan sebenarnya untuk dikatakan siapa yang menyuruh sebenarnya ya lahir dari kesadaran mereka masing-masing. Harusnya pemerintah itu yang sadar begitu kan ya. Ini adalah bagian dari kritik ya, dimana negara ini sudah bobrok dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen untuk memajukan negara, tetapi malah untuk mengisi perut mereka sendiri ya. Negara ini sudah terlalu sakit sehingga masyarakat kecewa begitu. Ini kan negara demokrasi, jadi hak-hak mereka lah mengibarkan bendera One Piece begitu ya. Apa bukan bendera merah putih? Bendera merah putih tidak cocok untuk negara yang kotor, dengan aturan yang kotor, melindungi koruptor dan menjadi kotor. Seburuk-buruknya zaman Jokowi selama 10 tahun, ya, selama 10 tahun Bapak Jokowi jadi presiden, akhir periode kedua baru kelihatan aslinya. Ini Bapak Prabowo baru hitungan bulan udah sekacau ini negara. Wah, 3 kali Bapak Prabowo mencoba jadi presiden, dikasih rakyat kesempatan, malah begini nasib rakyat. Menteri-menteri Bapak asal ngomong, 2 hari kemudian klarifikasi. Pejabat-pejabat rangkap jabatan, pangkat suka-suka naik. Komisaris BUMN, ada yang dari penyanyi, ada dari influencer, entah dari mana-mana aja. Nggak ada kami lihat orang-orang yang benar-benar kompeten. Kebijakan aneh-aneh. Wah, gawat. Semua kebijakan nggak pernah berpihak kepada rakyat. Pajak mengeluh. Menteri Keuangan mengeluh pajak. Dari segala arah dipajakin. Sekarang marketplace, jualan online dipajakin. Seolah-olah negara ini tidak punya apa-apa, tidak punya emas, tidak punya minyak, tidak punya tambang, tidak punya batu bara. Seolah-olah negara ini hanya bergantung kepada pajak dari rakyat. Itu kekayaan alam itu kemana kalian buat? Ngeri. Kalau kita lihat TNTN sekarang dan kita bandingkan dengan pagar laut, ayo, betapa kejamnya pemerintah kepada rakyat kecil dan betapa melindunginya pemerintah kepada pemain-pemain kakap yang menguntungkan mereka. Bandingkan TNTN dengan pagar laut. Ayo kita buka TNTN. Katanya masyarakat di sana menempati taman nasional secara ilegal, 80.000 hektar, dan jumlah warga di sana 15.000 kurang lebih. Kalau kita bagi, mari kita bagi 80.000 dibagi 15.000 orang, artinya setiap orang hanya menguasai 5 hektar. 5 hektar, ya, kalau dibagi rata. Sementara pagar laut 30 km dan dari bibir pantai kurang lebih 200 meter, kalau kita kalikan 600 hektar dikuasai oleh pengusaha dan tidak pernah diungkap pemerintah. Malah dilindungi, dicari kambing hitam. Giliran rakyat berKTP Indonesia, lahir di Indonesia, nenek moyangnya pernah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, malah digeprek oleh pemerintah memakai kekuatan militer dengan alasan demi kelestarian taman nasional, demi gajah-gajah di sana, demi makhluk hidup di sana. Gila nggak negara ini? Gila, sampai turun tentara. Apakah warga TNTN itu sekaliber separatis? Apakah warga TNTN itu sekaliber imigran ilegal dari negara lain? Kan luar biasa. Kenapa pemerintah tidak bisa mencari solusi? Kenapa pemerintah giliran pelakunya kakap dilindungi? Pagar laut sampai sekarang otaknya tidak pernah dibuka oleh pemerintah dan aparat. Giliran TNTN, nenek moyangnya pernah mengangkat senjata melawan Belanda demi kemerdekaan Indonesia, demi tiap jengkal tanah Indonesia. Tapi nanti giliran Indonesia perang dengan negara lain atau Indonesia diinvasi negara lain, lalu presiden berpidato, wahai setiap warga Indonesia, angkat senjatamu, pertahankan setiap jengkal tanah Republik Indonesia. Tapi giliran begini, presiden tutup mata, panglima tutup mata, Kapolri tutup mata,
Perdana Menteri Dalam Negeri tutup mata. Bahkan kepolisian Riau, Kapolda kalau tidak salah, mengatakan dia di situ berdiri untuk membela gajah-gajah. Gila nggak negara ini? Kalau kalian cari silsilah masyarakat TNTN itu, pasti ada nenek moyangnya pahlawan, pasti ada opungnya pahlawan, pasti ada atok-atoknya pejuang. Harusnya kalian cari solusi. Jangan geprek. Jangan usir pakai kekuatan militer. Giliran pengusaha kalian lindungi. Nanti giliran kita berperang dengan negara lain, presiden berpidato, ayo angkat senjatamu, pertahankan setiap jengkal tanah republik ini. Masyarakat sendiri kalian geprek. Giliran pengusaha kalian lindungi. Solusi dicari. Mereka juga korban penipuan mafia-mafia tanah, mafia-mafia lahan. Mafianya kalian geprek, bukan rakyatnya. Beras palsu, minyak goreng palsu, BBM palsu, oplosan, pupuk palsu, semua palsu. Ini lagi tanah yang tidak dipakai selama 2 tahun berturut-turut diambil oleh negara. Gila nggak? Kalau tanah warisan berhektar-hektar, dia tidak punya uang untuk mengelolanya. Mau kalian apakan? Ngotak dong, ngotak, pakai otak. Gimana deh sob ya, menurut pendapat kalian, apakah kalian sudah merasa diri kalian menjadi merdeka secara utuh? Gimana ya mau mengibarkan bendera merah putih tetapi kok negara kok kondisinya seperti ini sob ya. Semuanya lesu ya, tidak ada kemajuan, justru yang terjadi penurunan dan penurunan ya. Apa yang diungkap presiden selama ini ternyata hanyalah kebohongan ya tentang kemajuan negara ini ya. Mungkin setengah tiang aja kali. Oke, sampai itulah informasi video hari ini, semoga bermanfaat ya. Semoga kedepannya rakyat pemerintah Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan adanya kritikan-kritikan. Ya, semoga Indonesia negara ini bisa berbenah lagi untuk menjadi negara yang maju dan mementingkan hak-hak rakyat sob ya. Baik, itulah video hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.